Magnus Carlsen berhasil mengalahkan Hikaru Nakamura 2,5, 1,5 dalam lanjutan final di hari keempat Magnus Carlsen Chess Tour. Dengan kemenangan ini, dia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Seluruh game pada hari ini berakhir remis, kecuali game ketiga yang akan kita review. Di sini Carlsen sebagai putih dia melangkah E4, E5 dari Nakamura, kuda F3, kuda C6, dan kali ini tidak ada Ruy Lopez, tidak ada Berlin Defense, tetapi gajah C4, Italian Game, gajah C5, Gio Copiano, Carlsen Rocade, kuda ke F6. Semua ini adalah teori. D3, D6, C3, dan H6 mencegah kemungkinan pining gajah. Benteng E1, Nakamura Rocade, kuda D2 bermaksud menempatkan kuda di sayap raja. A5, kuda F1, gajah E6 menawarkan pertukaran gajah, namun Carlsen menolak. Gajah B5, kuda ke E7, dan D4. Pion makan, gajah B6, kuda ke G3, D5, E5, kuda E4. Jika Carlsen berusaha memenangkan pion dengan kuda makan kuda, maka setelah pion makan kuda dan benteng makan pion, gajah D5, benteng E1, gajah makan kuda, menteri makan gajah, menteri makan pion. Posisi kedua belah pihak sama kuat. Tentunya hal ini tidak terjadi karena Carlsen memilih langkah terbaik, gajah D3. Ini memaksa kuda makan kuda, dan pion H makan kuda. A4. Nakamura berusaha untuk membuka file bagi benteng. Gajah C2. Menyerang pion. Dan pion A3. Pion makan. Gajah G4. Di sini langkah yang sangat bagus dari Carlsen, A4. Memberikan ruang bagi gajah gelap menyerang kuda dan juga benteng. Menteri D7, gajah A3, benteng E8, dan gajah makan kuda. Setelah menteri makan gajah, langkah yang sangat baik, menteri D3, langsung mengancam skakmat. G6, kuda ke H4, memberikan tekanan terhadap pion, tetapi Nakamura mengabaikan hal ini. Dia melangkah menteri B4, dan Carlsen memakan pion. Jika pion makan kuda, menteri makan pion skak, dan setelah raja menghindar, menteri makan gajah, Carlsen akan menang. Nakamura melihat hal ini, dia memakan pion. Di sini Carlsen memiliki langkah yang sangat indah. Kuda ke E7. Poin utama dari langkah ini adalah jika benteng makan kuda, maka menteri H7 skak, raja F8, menteri H8 skak mat. Nakamura memilih langkah save, raja F8 menyerang kuda, dan kuda makan pion. Pada posisi ini, Nakamura melakukan langkah blunder, menteri makan pion skak. Dan setelah raja ke H2, dia melanjutkan benteng D8. Ini memberikan kesempatan kepada Carlsen meletakkan benteng di F1 sejajar dengan raja sekaligus menyerang menteri. Jika menteri menghindar, langkah pengorbanan benteng makan pion harus dihadapi Nakamura. Raja makan benteng dan menteri ke G6 skak. Raja F8, benteng ke F1, dan raja hitam tidak akan selamat. Nakamura tidak menyelamatkan menteri. Dia justru memakan pion. Dan Carlsen mengambil menteri. Nakamura melanjutkan
benteng makan kuda. Di sini Carlsen melepaskan serangannya dengan langkah pengorbanan benteng makan pion skak. Jika raja makan benteng, benteng ke F1. Raja E7, menteri ke H7 skak. Raja D6, menteri makan pion skak. Gajah E6, mengancam skak mat. G4, memberikan ruang pelarian bagi raja. Dan dengan keunggulan menteri, putih akan meraih kemenangan. Tentunya hal ini tidak terjadi. Raja ke-8 dimainkan oleh Nakamura. Dan Carlsen memutuskan untuk mengembalikan kelebihan menterinya. Dia memakan benteng. Setelah benteng makan menteri, gajah G6, shadowing terhadap raja, juga menjaga petak H5 dari ancaman skakmat benteng. Raja D8, benteng ke 1. Di sini C6, kembali sebuah langkah blunder. Dan Carlsen memakan pion, menyerang gajah. Gajah turun ke C7. Benteng E8 skak. Dan setelah raja D7, benteng H8, menyerang pion, dan Nakamura menyerah. Dia melihat bahwa jika dia menyelamatkan pion, benteng ke H7 skak mendapatkan gajah. Dan jika dia menghindarkan raja, maka benteng makan pion. Carlsen memiliki 2 benteng dan juga memiliki terlalu banyak pion. Dia tentunya akan menang dengan sangat mudah.